karena FOMO is a good one dan Yes. kita pengen aktif lebih lagi, tapi yang harus diperhatiin adalah recovery-nya, masa pemulihannya. Karena kan tubuh juga perlu yang namanya recover. Karena dengan recovery itu artinya kan recover atau pulih itu kita bisa untuk perform, untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kadang orang suka lupa nih, recovery basicnya makan tidur. Karena sehat belum tentu bugar. Iya sih, benar. Karena sehat kan terbebas dari segala macam penyakit. Tapi kalau bugar itu kan mampu melakukan aktivitas yang sudah dari keseharian, tapi ada extra time tanpa ada rasa lelah berlebih. Itu bugar. Nah, dan bugar itu bisa dihitung atau bisa gimana sih caranya biar bugar? Yang satu, body composition kita gimana? Iya. Komposisi tubuh. Yang kedua, kekuatan otot. Yep. Seberapa kuat kita mengangkat. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan otot yang tadi gue bilang muscle endurance. Seberapa lama sih kita bisa menahan certain activity. Welcome to Kipods. Hari ini kita akan ngobrolin masih tentang self development, tapi ini mungkin lebih ke olahraga bersama dengan dokter olahraga, sport doctor di sini ada Dokter Ria, Dokter Maria. Hai dok. Halo, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Thank you for being here. Yes, dengan Very senang hati. happy. Yes, very happy to have you karena ada beberapa aku lumayan baru-baru mulai nge-gym, mulai olahraga juga. nice. Jadi kayaknya ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan aku tanyakan, Dok. Boleh, Pak. Tapi kalau pertanyaan pertama, aku kalau boleh cerita ya dok, aku ini tim yang menurut aku nggak apa-apa kalau misalnya kita FOMO untuk olahraga, Sure. karena at least kita bergerak. Ya. Nah tapi banyak pertanyaan nih, sebenarnya boleh nggak sih kita FOMO dengan olahraga? Contohnya misalnya kayak ya lari aja, langsung ikut maraton segala macam atau padel aja, nge-gym aja, boleh nggak sih dok? Nah sebenarnya it's a good thing loh FOMO. Artinya kan you wanna try something new kan. Yes, setuju. Dan apalagi kalau itu tentang aktif quote unquote daripada kehidupan yang lain gitu kan. It's Mager-mageran better kan, gitu ya. makanya itu lebih baik kan, at least mau mencoba seperti Betul. itu. Nah tapi jangan cuma sampai coba doang, tapi konsistennya juga harus ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau udah misalnya konsisten kan baliknya biasanya kita lagi seneng-senengnya nih. Terus yang kayak bisa padahal 3 jam dalam sekali main Yes, gitu kan. benar, Atau kayak benar. misalnya hari ini lari 5 kilo, besok mau lagi ya nambah lagi pengen-pengennya Iya. banget. Nah itu sebenarnya harus diperhatikan adalah recovery-nya juga. Oh oke. Oke, karena FOMO is a good one dan kita pengen aktif lebih lagi, tapi yang harus diperhatiin adalah recovery-nya, masa pemulihannya. Karena kan tubuh juga perlu yang namanya recover. Setuju. Karena dengan recovery itu artinya kan recover atau pulih itu kita bisa untuk perform, untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kadang orang suka lupa nih, recovery basicnya makan tidur. Oh itu penting ya, Penting banget. nutrisi Yes. dan istirahat. Oke. Betul. Terus kalau misalnya mungkin ditambah lagi selain kayak misalnya FOMO-nya itu it's a good one, tapi diperhatiin juga sebenarnya kita mampu nggak sih untuk melakukan itu. Nah itu dia dok. Itu dia. Oke, kalau ngomongin kemampuan berarti gimana caranya kita memilih olahraga deh dok duluan? Oke, kalau memilih olahraga, aku selalu saranin pasienku pilih yang disuka. Oke. Oke, itu yang pertama, pilih yang disuka. Dan mau olahraganya mau jenis apa aja, bebas. Sebenarnya nggak masalah. Tapi tergantung lagi sebenarnya kita cukup kuat atau enggak sih sebenarnya untuk melakukan itu olahraga terus menerus gitu misalnya. Kayak misalnya lari bagus nggak sih? Bagus buat Iya. di jantung paru. Pedal bagus nggak sih? Bagus untuk stamina jantung paru. Bagus semuanya. Cuma permasalahannya kalau terus-terusan melakukan olahraga itu tanpa ada recovery dan tanpa ada latihan, misalnya latihan basicnya, aku selalu bilang gini, olahraga atau sports itu kayak misalnya lari, pedal, atau high rocks itu menggunakan otot, Iya, tidak melatih otot. Oh oke. Nah, jadi makanya pertanyaan berikutnya, kenapa sih orang-orang kayak gampang cedera lah, kayak misalnya, kok padahal aku sudah olahraga nih dok, Iya, iya, tapi kok aku benar-benar. cedera gitu. So pertanyaannya di porsi yang menggunakan ototnya ini tuh seberapa dibandingin yang melatih otot? Karena kan balik lagi kita pasti memiliki kapasitas. Oke. Gitu, kapasitas otot itu. Berarti kalau yang olahraga yang melatih otot apa aja tuh dok? Sering training. Oh. Makanya oke. aku selalu bilang tagline-ku strong dulu baru long. Jadi aku tidak bicara itu cuma longnya itu adalah lari bisa jangka panjang juga, tapi bisa main lagi dan lagi terus ataupun kayak misalnya in daily activity kita bisa duduk berdiri lama or even sampai hari tua nanti tuh memang dengan kekuatan otot kita karena
big investment banget kok otot itu. Betul. Nah kalau misalnya sekarang ya dok kan banyak banget. Aku sih paling sering ngelihat updatean mungkin lari ya. Tapi mungkin yang orang kurang tahu atau mungkin yang masih belum aware adalah sebenarnya apa yang perlu kita perhatikan pas kita lari. Karena kayaknya banyak banget ya sekarang juga. Cukup mudah kalau mau ikut maraton kan. Sure. Kayak yang maraton awal-awal kayaknya punya duit aja sebenarnya cukup ya dok ya. Bisa. Kecuali yang mungkin yang apa namanya yang top Kalau mau stars. WMM Iya gitu. yang kalau gitu kan memang harus ada experience-nya. Nah tapi kan sebenarnya kalau asal-asalan pun takutnya cedera seperti yang dokter bilang tadi. So apa yang harus kita lihat sebenarnya? Nah yang pertama mungkin kita harus kalau misalnya mau melakukan olahraga ya terlepas apapun itu, yang pertama mungkin kita harus cek kondisi kita, yaitu dengan lewat yang paling gampang namanya PARQ. Physical Activity Readiness Questionnaire. Jadi tinggal search aja di search engine PAR strip Q, itu di search aja, ada 6 pertanyaan. 6 pertanyaan very basic tentang diri kita sendiri. Jadi nanyanya tentang apakah Anda memiliki riwayat jantung paru, memiliki kayak ada diabetes kah, hipertensi, terus kemudian ada minum obat-obatan tertentu, terus kemudian apakah ada permasalahan pada sendi, tulang gitu segala macam, dan apakah sering hilang keseimbangan atau pusing. Nah, kalau salah satu jawabannya itu ada yang ya, boleh konsultasiin diri ke dokter. Oh, jadi ini maksudnya sangat esensial, bahkan kalau misalnya kita menceklis satu aja, kita memang harus datang ke dokter ya. Betul. Karena kadang mungkin dok, mungkin banyak juga yang mikir ya, dokter sport tuh kerjanya apa sih? Siapa sih yang datang? Apakah cuman kerjanya ngurusin atlet gitu ya? Jadi enggak, ternyata enggak kok. Iya ya. Jadi even kayak misalnya orang-orang yang seperti kita nih yang sebutannya atlet rekreasional, yang ingin aktif caranya gimana, atau yang memiliki kondisi medis tertentu tapi pengen bergerak tapi nggak tahu mulai dari mana, bisa banget ke sports doctor. Oke. Nih dok, kalau misalnya ngomongin lari lagi, kan ada banyak, kalau kemarin sih aku lihat kayaknya ada beberapa yang lumayan banyak diomongin adalah untuk Virgin Marathon. Nah sebenarnya apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan pas Virgin Marathon itu? Oke, nah kalau misalnya kita bicara Virgin Marathon artinya kan 42 kilo nih, artinya kan panjang banget tuh ya. Nah aku selalu suggest kepada pasienku nih, tapi sebelum suggest ke pasien kita bicara realitanya dulu ya, yang enaknya dulu menurut scientific nih, yang kayak seyogyanya lah ceritanya. Nah sebenarnya kalau misalnya menurut sains aja, atlet elit aja kalau misalnya dia mau melakukan maraton, full maraton tuh maksimal 2 setahun. Maksimal 2 setahun. Oke. Dan kalau misalnya regular people, atlet rekreasional seperti kita yang kerjaan utamanya ada di tempat lain ya, bukan berolahraga, itu biasanya cuma 1 tahun sekali. Oh oke. Sebenarnya gitu. Iya. Cuma kan permasalahannya kadang abis ngambil ini pengen lagi ngambil ini. Lumayan gitu. ambisius ya kadang. Betul sekali, melebihi atlet-atlet biasanya. Nah mungkin kalau misalnya untuk pertama kali untuk Virgin, biasanya target pertama aku selalu bilang kayak 5K-nya seperti apa dulu. Kan kita nggak mungkin kayak merekomendasikan juga, aku mau Virgin Marathon nih dok, kapan? Aku harus nanya kapan dulu nih. Misalnya anggap aja sekarang di bulan Maret akhir, aku pengen pertama kali mungkin di akhir tahun di Desember. Oke, still make sense. Let's Ideal go. itu ya, Ideal. Oh, Paling nggak ideal. makanya jaraknya kalau untuk pertama kali tuh ada training bloknya paling nggak 6 bulan minimal. 6 bulan ya. Tapi itu minimal. Minimal bahkan 6 bulan ya. Oke. Dari yang zero ya. Dari yang, Ya ini kita bicara zero ya dok dari berarti zero. ya. Oke. Itu 6 bulan minimal banget. Oke. Lalu setelah kita lihat periodenya, apalagi dok? Apa yang kita harus latih gitu misalnya? Oke, misalnya di akhir tahun nih, itu make sense. Berarti let's go centang 1. Terus kemudian yang kedua kita cek juga tadi mungkin secara PARQ aja tadi pakai questionnaire yang pakai 6 pertanyaan itu, ada problem nggak? Ada problem nggak? Ternyata no semua. Oke, centang 2 berarti nggak ada masalah secara fisik, kesehatan aman. Nah biasanya aku cek lagi yang ketiga adalah body composition. Cek komposisi tubuh. Nah apa tuh? Nah kadang orang kan sekarang tuh kebanyakan ngelihatnya timbangan doang. Berapa nih beratku? 60 kilogram misalnya gitu. Nah tapi kan sebenarnya harus dilihat tuh sekarang adalah komposisinya, nggak cuma beratnya doang, tapi lemaknya berapa sama ototnya berapa. Oh iya. Itu yang paling penting. Orang-orang sering kayak miss, dan kebanyakan kan kalau dari zaman dulu sampai sekarang tuh juga makanya kan BMI doang, BMI. body mass index. Terus kalau lebih dari segini wah obesitas, Betul. dari segini wah normal gitu. Tapi enggak. Kalau misalnya kita bilang
Aderai kalau misalnya lihat BMI berarti kan dia kan berarti wah obesitas dong Iya, jatuhnya. Tapi kan sebenarnya dia komposisi tubuhnya sangatlah bagus karena ototnya tinggi dan lemaknya yang rendah. Justru kita yang pengen itu. Oh oke. Jadi melihat komposisi kalau misalnya kita udah ukur ini ya dok, berarti kita ngelihat aja otot dan lemak Lemaknya. tadi ya. Betul, Oke, betul, oke, betul. oke, oke. Karena tiap orang mungkin memiliki timbangan dan berat yang Iya. sama. Misalnya kalau Mbak Sandra sendiri berat berapa? Sekarang 51 misalnya. 51 gitu. Nah, ada another lagi yang misalnya 51 tapi isinya belum tentu sama. Oh bener sih. Gitu. Iya. Jadi harus kita lihat ya. Betul, betul, betul. Berarti yang bisa ikut lari dok, yang Nah. gimana? Kalau misalnya itu, bis itu kan kita lihat nih komposisinya seperti apa. Ternyata ototnya under. Aku cukup banyak sekali ini permasalahan di modern era ini itu adalah sarkopenia. Adalah artinya apa sih? Ototnya itu tuh tidak di kategori normal, tapi kategori kurang. Oke. Nah, mungkin terlihat kayak dia nggak gendut, dia baik-baik aja terlihat dari luar, tapi terlihat dari dalam ternyata lemaknya cukup tinggi. Oh. Lemak iya, cukup iya, tinggi iya. tapi si ototnya yang kurang. Nah, fenomena ini cukup banyak sekali ditemukan di pelari-pelari rekreasional. Nah, itu makanya harus pentingnya strength training. Dan kemudian yang kedua yang berikutnya adalah recovery-nya juga. Sanggup nggak nih untuk makan, misalnya makannya proteinnya 2 kali berat badan per hari dengan karbohidrat yang cukup dan juga tidurnya berkualitas 7-9 jam per hari, mungkin nggak gitu. Oke. Karena aku harus bilang maraton itu sangat amat berkomitmen sekali. Iya dok ya. Betul. Yang dibilang race-nya itu adalah selebrasinya, tapi komitmennya itu adalah ketika untuk latihannya. Ah benar. Itu sih. Mungkin hal itu yang paling very basic dulu yang bisa dilihat. Karena kan udah bisa ketahuan juga nih, oh ternyata ototnya kurang berarti kita harus meningkatin ototnya, dan lemaknya terlalu berlebih berarti kita harus nurunin lemaknya. Karena jujur aja lemak itu dead weight, tidak ada gunanya. Dia bikin berat aja memang gitu. Iya, Karena kan kita kan sebenarnya inginnya enteng, ringan, Yes, bener. dan larinya tuh kayak cantik. Nah, tapi yang dikurangin nggak boleh ototnya, tapi si lemak. Si lemaknya. Oke, kalau misalnya dia mau lari, semuanya sudah di checklist, tapi dalam trainingnya ada nggak kira-kira dok yang harus diperhatikan? Misalnya berapa bulan atau berapa minggu harus peak, ada yang harus dicentang gitu untuk Ada maraton? banget, biasanya sih ada banget. Kalau misalnya paling gampang aku screeningnya kayak gitu tuh, aku harus pastiin dirimu pakai coach nggak. Itu oke. harus banget. Kenapa sih? Karena kan kita nggak bisa ya kayak lari 42 ya susuka aku aja lah larinya Iya, gimana benar-benar. gitu. Pakai Strava aja cukup mungkin ya, ada orang Gitu mikir ya. kan nggak bisa. Kayaknya benar-benar. memang harus terprogram dan terarah. Nah, aku selalu berprinsip kalau misalnya latihan itu namanya BBTT. Apa tuh dok? Baik, benar, terukur, dan teratur. Oke. Jadi memang harus baik, artinya memang ada goalsnya kan. Terus baik, benar, sesuai fungsinya. Jadi misalnya kayak aku pengen lari, berarti kan kebugaran jantung paru. So memang goalsnya di situ dan tujuannya itu. Oke. Terus terukur dan teratur artinya intensitasnya berapa, volumenya berapa, berapa kali seminggu. Nah itu kan ada coach yang mengatur itu semua. Yep. Kan nggak bisa sporadik kayak nggak mood hari ini 5 kilo aja deh, nggak bisa. Iya, nggak bisa gitu ya, Nggak Dok, bisa, ya. betul. Betul. Makanya tuh selalu bilang untuk kayak training untuk lari gitu tuh menurutku sangatlah komitmen Iya banget benar. sih. Kalau misalnya tiba-tiba sakit di tengah training gimana coach? Nah kalau misalnya sakit di tengah training, misalnya apa, cedera kah atau sakit secara kesehatan? Kalau misalnya cedera gimana? Kalau misalnya kayak demam atau mungkin badannya aja yang tidak enak gimana? Oke, nah berikutnya adalah setelah misalnya kita punya nih program larinya kan ya, misalnya mau lari 4 kali atau 5 kali, kan nanti bisa diobrolin dan tergantung kemampuan. Nah harus ada strength trainingnya, itu udah wajib banget dan tidak bisa Mungkin ditawar. nge-gym ya dok ya? Yes, Nge-gym betul. ya. Emang harus berarti pelari itu emang harus nge-gym seharusnya ya? Harus banget sih, itu Harus. tidak bisa ditawar, Iya, mohon maaf. iya. Balik lagi karena lari menggunakan otot dan melatihnya memang cuma bisa di gym. Gym, Betul. benar. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah kayak misalnya sakit nih, sekarang questionsnya kenapa bisa sakit? Biasanya aku yang selalu bilang recovery-nya yang kurang. Jadi tuh tidak ada istilah, sebenarnya gini, aku kurang suka istilah yang kayak overtrain atau gitu, karena Iya. kan menu latihan kan akan segitu ya, udah tahu nih. Kita sebagai atlet rekreasional udah tahu menu latihan pasti akan keluar nih seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya yang ada itu adalah under recovery. Recovery kita pasti jelek banget tuh. Oke. Kayak basic banget, makan, tidur. Karena kita kan atlet
rekreasional. Kita banyak kewajiban yang lain yang kita dituntut hal lain seperti bekerja lah, segala macam. Nah, makanya sebenarnya terus latihan gimana dong, Dok? Kalau misalnya aku kerja nih, terus abis itu lagi kurang tidur, misalnya lembur atau apa segala macam, terus besoknya gimana nih? Ya besoknya mohon maaf aja. Jadi memang harus latihan sesuai dengan porsinya yang mampu tubuh saat itu. Jadi kalau misalnya nggak masuk pace, terus misalnya DNF gitu, ya it's okay juga karena itu kan part of the risiko dan yang memang harus kita tanggung sebagai atlet rekreasional gitu. Makanya aku selalu tekenin yang terutama recovery-nya gimana gitu. Ya berarti jangan skip training sekalipun gitu ya, Dok ya, meskipun badannya mungkin sakit. Aku sih lebih baik mendingan skip training tapi restnya ada. Malah Jadi makanya questionsnya itu recovery-nya gimana, jam makannya gimana, tidurnya gimana. Kalau itu lagi nggak beres, nggak bagus, kita nggak bisa ngejar performance yang memang kita mauin kan. Karena kan pasti kan latihan dari coach pasti udah ada target nih. Nah kalau kita nggak bisa menuin targetnya itu kan pertanyaan kenapa kita nggak bisa. Pertanyaan paling gampang aku biasa tanya ke pasien, makannya gimana, tidurnya gimana, terus kayak iya dok cuma gitu. Jadi memang kebanyakan problemnya di recovery kok, pemulihannya. Oke, berarti recovery itu memang apakah cuma nutrisi dan istirahat atau ada yang lain sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bicara pyramid of recovery itu yang paling bottomnya, yang paling bawah itu tidur, naik kedua adalah nutrisinya, karbohidrat dan protein. Berikutnya itu adalah cold and hot water immersion, artinya kayak kolam panas, kolam dingin, itu tuh berpengaruh banget. Ternyata yang ketiga terus sports massage. Nah ini pertanyaan lagi nih dok, karena beberapa orang mungkin mikir apakah ini gimmick doang ya? Kan sekarang kalau misalnya pelari-pelari juga ada pakai massage gun. Iya massage gun. Itu mohon maaf, itu di paling atas itu. Itu kurang. Jujur. Oke. Secara saintifik ya, saintifik nih ya. Aku tidak bicara opini. Boleh dibuka systematic review-nya. Kalau yang massage gun gitu nggak terlalu berpengaruh. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Oke. Kalau memang sakit tapi bisa massage tradisional aja mungkin. Sports massage. Karena massage tradisional dengan sports massage itu beda lagi. Oke. Kalau yang massage tradisional itu kan mungkin yang kayak di spa, iya, yang kayak gitu. Nggak semua juga sih ya, nggak semua massage. Karena kalau sports massage, kalau sports massage itu bener-bener kayak si mesurnya itu paham banget secara anatomi tubuh, ototnya seperti apa. Karena otot kan itu ada serabutnya, serabutnya kan ada yang atas, bawah, kiri, kanan. Nah itu kan memang harus disesuai dengan alirannya. Makanya berbeda cukup berbeda. Oke. Kalau yang tadi mandi ice bath sama kontras bath itu bagus. Biasanya kalau di tempat gym sekarang tuh yang kayak gym yang kayak oke banget tuh disediain yang kayak kolam panas, kolam dingin. Jadi di alternate ataupun sauna dan kolam dingin itu bagus untuk kayak recovery dan pemulihannya. Iya. Tapi harus nggak sih dok kalau misalnya habis lari gitu, misalnya orang habis maraton, emang harus disediain itu nggak sih dok sebenarnya? Iya, makanya ada kayak kolam dingin tuh kadang-kadang. Kita lihat aja di race lokal pun sebenarnya udah mulai ada. Iya. Oke. It's good. Kalau misalnya mau lari lagi dok, kalau tadi kan kita udah men-checklist ya, yang harus kita checklist mungkin nutrisi, tidur, segala macam. Nah kalau lebih ke teknis yang kayak sebenarnya larinya gimana sih, cara napaknya gimana, apa segala macam itu ya dok? Sebenarnya kalau itu kan kita bicara biomekanik lari. Nah setiap orang memiliki biomekanik lari yang berbeda-beda. Aku selalu menyebutnya tuh dengan we have our own colors. Jadi nggak ada yang salah dan benar? Nope. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Caranya seperti apa dan gimana, adanya yang efisien atau enggak. Oke, efisien atau enggak. Nah kalau misalnya kita mau bicara efisien gimana sih? Wow, secara teknikal banyak banget. Kayak misalnya arm swing harus begini, terus stride-nya harus begini, cadence-nya begini. Itu kan kayak textbook banget sebenarnya. Cuma kalau misalnya bisa memenuhi itu, it's a good one for you gitu. Cuma kan kita kan bener-bener lari dengan warnanya kita sendiri ini. Sebenarnya boleh nggak? Boleh banget, kenapa tidak? Kalau itu your style, sebenarnya kan gitu. Nah pertanyaan berikutnya, apakah nanti cedera nggak sih dok? Kalau aku bilang cedera atau enggak, meningkatkan risiko, yes. Karena kan kita nggak efisien larinya. So bisa banget meningkatkan cedera, bisa banget. So solusinya gimana? Ya doang biar nggak cedera. Strength training lagi. Jadi balik-balik ke situ terus ya dok ya? Betul, karena dengan strength training itu bisa meningkatkan running ekonomi kita. Atau kayak biar lari kita lebih efisien sebenarnya gitu. Karena dengan strength training itu ground reaction force kita, terus kemudian elastisitas tendon, kekuatan otot akan semakin bagus. Sehingga
daya kita, propulsion kita untuk lari pun sebenarnya akan lebih mudah dan enteng. Secara automatically. Di samping kita harus latihan running drills tentunya gitu. Karena sebenarnya yang paling penting untuk dari running drills adalah mengingat muscle memorinya tuh gimana sih caranya. Oh harus high knees ya, oh high knees segini. Jadi pas dipraktekin di lari bisa. Oh, kalau misalnya yang dipakai, jadi misalnya sepatu itu apa yang perlu diperhatikan supaya, karena kan aku melihat tendensinya mungkin lebih ke kadang karena ini rekreasional, jadi mungkin lebih ke konsumtif ya dok, kadang ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan dari sepatu yang memang cocok untuk pelari tuh? Oke, nah aku selalu bilang kalau sepatu itu seperti menemukan sepatu kaca di Cinderella. So everybody spesial banget, betul. Karena kalau misalnya aku bilang aku cocok banget nih sama merek A gitu ya. Si B belum tentu cocok nih temenku gitu kan. Kayak misalnya banyak yang nanya ke aku, dok rekomen dong sepatu yang kayak karbon atau non karbon. Aku bilang jadi aku ada disclaimernya adalah ini yang aku pakai ya. Jadi belum tentu cocok untuk semuanya gitu. Jadi aku selalu bilang itu tuh menemukan sepatu lari itu seperti sepatu kacanya Cinderella. So you have to try. Harus cobain. Jadi jangan beli online gitu yang kayak ini bagus ya gitu. Kata ini bagus terus gue beli size-nya. Nah, kadang size juga akan jadi matters kan. Kadang di size di tiap sepatu kan berbeda. Betul. Terus habis itu kadang kaki kita tuh kalau misalnya lari akan menjadi lebih lebar dan which is itu memang benar. Jadi memang lebih baik kalau bisa pergi ke tempat toko sepatu yang ada foot scan-nya. Secara scientific it helps banget kok juga. Jadi secara real tahu banget ternyata kaki gue yang sebelah kanan begini ya. Yang kiri begini, so size yang benar apa sih, sepatu yang cocok apa sih? Oke. Lalu yang mungkin perlu, kan tadi maksudnya kita datang ke tempat gitu ya dok, terus abis itu kita coba apa yang maksudnya yang bisa kita perhatikan? Oke. Nah yang nggak boleh itu adalah, tergantung lagi nih kos kakinya suka yang seperti apa. Kalau aku personally nggak gitu suka yang tebel banget dan terlalu fluffy. Itu personal aku. Nah ada yang suka, aku sukanya itu cocok banget malah gitu. Nah pastiin harus ada jarak 1 sampai 1,5 cm di depan. 1 sampai oke. Gitu. Jadi kalau misalnya biasanya mungkin pakai size 9 atau 42 nih gitu. Tapi better datang ke toko sih nyobain beneran gak segitu. Taunya soalnya kalau misalnya kita abis melakukan long run ataupun yang kayak LSD kayak gitu, kaki suka tambah lebar. Nah ada penyakit pelari biasanya kan pasti kuku jempolnya hitam. Harusnya normalnya nggak kayak gitu. Artinya itu kesempitan. Iya. Baik either dari kos kakinya terlalu ngepres banget atau memang sepatunya memang terlalu ngepas gitu. Jadi memang apakah benar kalau misalnya aku bilang ya ambil harusnya 1 size di atas mungkin atau mungkin setengah size. Aku setengah sekarang size. Benar. Aku itu sekarang total di awal sebelum lari tuh 39. Sekarang 41/3. Padahal tuh. Iya makanya karena logikanya ya tadi kan awal kakinya kan begini nih normal arc. Terus lama-lama tuh melebarnya tuh gara-gara kalau sering lari jadinya a bit flat. Dan it's very normal. Kalau a bit flat kan jadi makin melebar dan makin manjang. Jadi maksudnya it's very normal. Yang penting tidak ada keluhan nyeri ataupun bengkak dan ototnya harus kuat. That's it. Oke, noted. Bisa dilihat kalau misalnya para pelari yang baru-baru mungkin bisa dicatat-catat ya dari tadi ya untuk cara-caranya. Kalau misalnya ini bukan pelari mungkin ya dok, mungkin orang tua yang tetap mau aktif tapi kan udah maksudnya secara tenaga mungkin sudah lebih limited ya. Kira-kira kalau jalan apakah cukup works juga atau ada berapa lama atau berapa kilo sih yang bisa dijalanin sama lansia deh misalnya? Oke, misalnya lansia gitu ya. Nah, it's very good one sih sebenarnya. Nah, yang pertama harus cek PAR-Q itu dulu juga. Oh, benar. Ya, jadi kan kalau biasanya lansia kan berarti kan biasanya memiliki riwayat kesehatan yang lebih ada problemnya nih atau mungkin itu diabetes kah, hipertensi segala macam. Jantung mungkin juga. Ya, mungkin. Nah, itu that's why harus ada clearance dulu. Nah, makanya kan kita pengen nih para lansia ini misalnya ke dokter internis atau jantung segala macam untuk mendapat aman untuk bergerak. Nah, selama itu udah ada, tinggal masuk nih berikutnya. Sebenarnya seberapa sih untuk para lansia ini? Goalsnya adalah 150 menit per minggu untuk kardio atau kesehatan jantung paru. Jadi salah satunya misalnya sukanya jalan, go ahead jalan. Ataupun misalnya mau jogging pun nggak masalah juga. Atau mau berenang atau mau sepeda. Yang penting totalnya 150 menit per minggunya. Baginya gimana dok? Terserah bisanya kapan gitu. Jadi aku selalu balikin ke pasienku.
Jadi jangan sampai dokternya yang nyuruh 150 menit per minggu, oke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Kan kita nggak tahu jadwalnya Betul, gimana. betul. Jadi anything yang visible, seberapa itu goalsnya 150. Cuma kan kalau di awal-awal tiba-tiba langsung kasih segitu pasti kayak Kaget tidak, mungkin ya, iya kan? benar-benar. Gitu. Jadi lebih baik bergerak itu selalu lebih bagus dibanding tidak. Betul, setuju dok. Tuh itu yang pertama. Yang kedua goalsnya ada sering training juga. Oke. Ada Apa 2 yang bisa sampai dilakukan lansia-lansia ini dok? bisa dengan very simple kayak misalnya untuk kaki sit to stand, duduk berdiri dari bangku. Oh, Itu bisa lah, bisa iya, untuk dilakukan misalnya untuk chest, push up di tembok bisa. Jadi banyak banget sekarang di video di YouTube pun juga dengan yang kayak misalnya latihan lansia 20 menit dengan chair exercise. Namanya chair exercise. Jadi cuma yang kayak simple ngangkat kaki ataupun kayak main core dari kursi ini juga bisa banget. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak bergerak karena ada semua. Betul, dan bisa betul. dilakukan gitu. Yes. Kalau boleh cerita, kan bapakku udah masuk lansia ya dok ya juga. Jadi dia sih lumayan sering lari ya, maksudnya lumayan sering jalan lah minimal dan mungkin udah lebih 150. Cuman memang kayaknya salah satu problemnya adalah disesak gitu loh. Kayaknya udah mulai ngos-ngosan banget kalau lari gitu. Itu Nah kenapa justru dok itu ya? sebenarnya selama dia nggak ada problem masalah kesehatan ya gitu, itu yang paling terutama dulu. Kalau misalnya itu clear, itu fine aja. Kenapa kita ngos-ngosan? Karena memang sebenarnya nggak kuat. Jadi latihan aja lagi, lari aja lagi. Nggak apa-apa ya dok ya, tetap Nggak ya. apa-apa. Oke. Yang penting kita memiliki objective measurement, paling gampang smartwatch. Iya, udah aku kasih sih kemarin. Oke. Jadi kalau smartwatch itu kan simple banget nih, tools yang secara objektif kita bisa lihat heart rate kita berapa nih. Kita di zona 4, 5 gitu Yes, atau kayak kadang malah ada yang kita pilih suka jalan kaki gitu, tapi di zona 1 doang. Enggak ada gunanya. Jadi secara udah yang ada capek tapi malah nggak ada gunanya. Iya. That's why makanya kita punya tools yang paling gampang itu smartwatch ini sih. Buat ngukur ya, betul. Intensitas kita bener atau enggak. Oke, kalau misalnya tadi karena ngomongin zona, apakah sama kalau misalkan yang orang mungkin mikirnya yang penting bergerak. Apakah sama kalau kita lari beneran atau mungkin jalan dengan jalan keliling di mall dok? Karena katanya kalau kita keliling PIM 1 sampai PIM 3 juga olahraga sih dok sebenarnya ya. Nah itu olahraga nggak dok? Nah ini ada yang salah kaprah sedikit juga. Oke. Gitu. Nah di kita tuh di Indonesia dibagi menjadi 3, aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga. Yes. Itu 3. Nah kemudian kalau di Inggrisin ada physical activity, exercise, sama sports. Oke. Nah 3 ini memang adalah semua hal yang berbeda. Kalau kita aktivitas fisik disebutnya apa sih? Ini kita lagi duduk, lagi berdiri, lagi jalan. Kayak misalnya jalan dari PIM 1 ke PIM 3, itu disebutnya aktivitas fisik. Oke, nah kalau latihan fisik orang kan bilang, tapi kan udah dari PIM 1, PIM 3, udah dari sejam lebih nih Betul. jalan-jalan, naik turun Kakinya udah tangga sakit lagi, juga kayak udah itu. sakit gitu kan. Nah sekarang artinya untuk exercise itu apa sih? Exercise itu adalah bagian dari aktivitas fisik, tapi terencana, terstruktur, dan teratur. Oke. Harus ada itunya. Terencana artinya oke, kita mau melakukan ini berapa lama, goalsnya apa? Oke, misalnya goalsnya ingin meningkatkan kebugaran jantung paru, berarti ngerjainnya kardio. Kemudian yang kedua adalah terstruktur, artinya seminggu berapa kali, ada timingnya tuh. Seminggu berapa kali, dan abis itu kita berapa lama, dan teratur. Balik lagi, oh iya di tiap hari Senin, Rabu, Jumat misalnya. Iya. Kan kalau ke PIM kan kita tidak Senin, Rabu, Jumat ya. Bener. Jadi itu cuma bisa dibilang aktivitas fisik. Oh oke. Jadi bukan olahraga ataupun exercise. Nah kalau olahraga atau sports itu adalah permainan, lebih kepada yang ada aturannya dan ada lawannya. Jadi kayak misalnya main paddle, Oh itu sports bola, lah. Iya. ataupun kayak lari race gitu tuh, karena kan ada rules, ada lawannya. Dan itu makanya disebut olahraga. Cukup nggak dok kalau kita sport aja tapi nggak exercise? Tidak dong, karena balik lagi sports itu menggunakan otot. Dan exercise itu kan yang ada goalsnya, melatih. Betul sih. Jadi kalau misalnya kita udah sering exercise, baik itu kardio ataupun kayak sering training, kita mau melakukan sports, penunjangnya di exercise. Oh oke, karena banyak orang yang bilang kan dok, ya udah kan kita udah keringetan juga Nah, anyway, udah lari, apalagi padahal kan mungkin kalau memang udah jago kan larinya lumayan tuh dok. Betul. Tapi tetap nggak cukup ya dok ya, exercise harus ada. Betul, karena kan sports itu adalah keluarannya dari si exercise itu, sports. Jadi balik lagi mungkin kita bisa basket, bola, segala macam, tapi kan basicnya harus yaitu kardio,
sama strength training di exercise itu. Setuju. Outputnya adalah sportsnya. Yes, setuju sih. Jadi biar mungkin ini ya biar nggak misleading juga ya dok buat yang Betul, denger ya. betul. Kadang kan ada orang kayak sudah nyaman dan sudah merasa cukup dengan sport ya enggak ya. Kita tetap harus exercise. Betul, Yes, betul. yes. Kayak misalnya banget contohnya ya, misalnya Yeah. pedal gitu. Yeah, Kan pasti wah kiri kanan terus kayak wah ngos-ngosan gitu kan. Nah, kan basicnya sebenarnya harus dilatih adalah kekuatan ototnya, si kaki dan tangan terutama bahu gitu. Plus kardionya kan biar nggak Iya. ngos-ngosan. Adanya di mana? Di exercise. Oh, oke. Kalau misalnya kita ngobrolin masih tentang olahraga tentunya dok. Tapi kalau misalnya ke perempuan, kalau perempuan kan sepertinya kalau laki-laki kayaknya sih lebih enak ya karena kita Saya tidak setuju. dipengaruhi oleh Saya hormonal setuju. segala macam. Saya Nah, setuju. kayak seberapa jauh dan seberapa besar hormonal itu mempengaruhi kita? Oke, kalau misalnya according to the newest study gitu, sebenarnya apakah mempengaruhi performance? Tidak sebegitunya, tapi persepsi tiap orang berbeda-beda. Jadi nggak boleh nggak apa-apa kok kata jurnal, nggak bisa. Jadi gini, yang menariknya kalau misalnya kita mau tarik garis gitu, anggap aja day 0 itu adalah day 1 ya, day 1 itu adalah hari kita menstruasi. Oke. Kemudian day 15 itu adalah biasanya kan seminggu lah ya. Nah, hari yang enak tuh justru di hari 1 sampai 15. Jadi misalnya menstruasi seminggu, abis itu kan masih ada seminggu lagi untuk sampai masa ovulasi. Iya. Nah, ovulasi itu adalah puncak di mana hormon estrogen, progesteron paling tinggi-tingginya. Abis itu yang kita sebel PMS. Ya, PMS itu salahkan si progres. Nah, PMS itu kita feels kayak ulet bulu, kita Iya, berasa yang kayak mut-mutan pengennya banget. mut-mutan, pengennya Bener. aduh di balik selimut ngunyah mulu gitu. Nah, salahin si progesteron itu karena estrogennya lagi drop. Nah, sebenarnya olahraga yang cocok dan sesuai apa sih? Listen to your body. Oke. Jadi nggak ada yang kayak oh ini lebih cocok di tanggal segini. Ini tuh sebenarnya nggak. Karena kan balik lagi yang paling memahami tubuh kita kan kita nih. Kalau misalnya dibilang berarti bolehnya seperti apa? Ini kan boleh bebas aja. Yang penting listen to your body. As in gini, kalau aku personally, aku di hari yang kayak menstruasi sampai ovulasi itu misalnya dari tanggal 1 sampai 15, Iya. itu udah saatnya gas-gasan. Kayak bener-bener kayak, makanya kan aku menstruasi di akhir bulan nih, selalu di situ. Jadi senang banget nih kalau lagi ada race-nya tuh di akhir bulan. Race akhir bulan, High Rocks akhir bulan, bener-bener kayak Peak-peaknya lagi saatnya gitu. gaspol. Nah, karena memang tubuh memang dirancang untuk memang ngegasnya tuh di situ sebenarnya. Oh memang kayak gitu ya dok ya. Karena pas aku nge-gym dok, dia bilang juga, maksudnya coach aku juga bilang kayak pas hari pertama justru kalau memang Lagi- gak sakit banget ya kamu nge-gym aja. Betul. Malah naikin bebannya. Iya naikin Itu beban betul karena itu banget. pasti bisa katanya. Betul. Oh bener ya. Betul banget, itu Oke, betul oke, banget. oke, Nah, oke, di oke. saat PMS gitu kan kayak pasti tubuh kita merasakan keulet Lebih buluan let- itu ya. iya, kan? letih, Serasa lesu. ulet bulu. Nah, itu mungkin saatnya kalau mau turunin intensitas gitu yang kayak bener-bener mau yoga, pilates, Oh, itu juga di oke, situ lebih ya. yang kalem gitu. Oke. Cukup nggak dok kalau misalnya untuk strain, maksudnya untuk kekuatan kita ganti gym kita ke pilates? Tidak, itu dua hal yang berbeda. Oh, karena ini juga dok kayak kan sering kan pilates itu emang untuk kekuatan kok. Jadi dia beda misalnya sama yoga. Jadi banyak mungkin orang mikirnya cukup Nah, gitu. beda sih karena kalau misalnya pilates itu kan ada nih memang menahan kayak certain pose sebenarnya mirip kayak yoga. Tapi Yes, kalau misalnya yes. pilates kan mungkin pakai alat Betul. kayak gitu. Nah, tapi kan menahan pose-nya itu kan nggak mungkin kayak 2 menit. Sedangkan kalau misalnya yang namanya strength training, kita bicara muscle endurance, itu paling nggak harus ada yang namanya repetisi tinggi gitu atau bebannya rendah banget, atau aku selalu bilang time under tension. According to journal, paling nggak 2 menit. Kan kita nggak ada tuh kalau di pilates ataupun yoga ya nahan pose ya 2 menit. Kan nggak ada, jadi paling nggak kan tetap flowy ataupun kayak maximum 30 second kayak gitu. Iya sih, nggak Jadi sampai 2 tetap menit sih, nggak Dok. dapet walaupun kita bicara quote unquote untuk strength atau muscle endurance itu tetap nggak dapat sebenarnya harus dilatih di strength endurance-nya sendiri, sesi Yes. strength training yang sendiri juga gitu. Jadi kita nggak bicara kita latihan strength, latihan power, tapi benar latihan muscle endurance. Perlu intensif nggak sih dok? Untuk yang mana? Kalau untuk lari rekreasional nih dok? Untuk Oke, yang biasa. si Untuk yang strength-nya sih. strength-nya Sama mas. 2 sampai 3 sebenarnya 2 sampai 3 kali per minggu. Itu ya harus Betul. dilakukan. Oke. Karena kan sebenarnya goals kita kan secara overall nih bugar. Iya. Nah, dan bugar itu bisa dihitung atau bisa
gimana sih caranya biar bugar. Yang satu, body composition kita gimana, komposisi tubuh. Otot harus normal, lemak paling nggak normal. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan otot. Seberapa kuat kita mengangkat. Itu yang pertama. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan otot yang tadi gue bilang muscle endurance. Seberapa lama sih kita bisa menahan certain activity. Gitu. Itu jadi bisa dimasukin ada kayak kalau kurang dari semenit, misalnya plank kurang dari semenit buruk gitu. Ketahanan otot core-nya jelek gitu. Nah, itu bisa dihitung semuanya. Kemudian yang keempat itu adalah kebugaran jantung paru dari VO2 max kita, which is bisa diukur. Dan yang terakhir fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ngelatihnya itu dengan yoga dan pilates. Jadi kalau 5-5-nya ini masuk ke dalam kategorinya bagus semua baru dibilang bugar. Jadi kalau satu aja jelek, mohon maaf, belum bugar. Karena sehat belum tentu bugar. Iya sih, benar. Karena sehat kan terbebas dari segala macam penyakit. Tapi kalau bugar itu kan mampu melakukan aktivitas yang sudah dari keseharian, tapi ada extra time tanpa ada rasa lelah berlebih. Itu bugar. Itu definisi bugar ya. Pantas banyak orang yang tidak bugar mungkin. Betul, kayak naik turun tangga aja kan. Iya, capek sih dok. Capek gitu bener. Kurang latihan sih. Dok, ini ada beberapa fun fact yang sudah aku kumpulkan. Kita boleh jawab ya. Yang pertama, ada yang tanya, cedera yang paling aneh atau yang mungkin gak pernah kepikiran yang pernah dokter tangani itu apa sih? Yang aneh ya. Dan itu pernah ada satu hernia inguinalis. Artinya kalau mungkin kalau bisa dalam bahasa Indonesia turun bro. Itu tuh kayak cukup ini juga sih, karena biasanya mengangkat beban berat tapi core-nya tuh nggak di brace. Jadi core-nya tuh nggak main. Jadi kayak cuma ngangkat terus biasanya kan kayak ngeden kayak gitu. Nah, itu yang menjadi problem sebenarnya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya mengangkat beban berat gitu, misalnya deadlift lah ataupun squat kayak gitu, jangan lupa untuk bracing the core. Jadi kayak core-nya memang harus kayak ditekan dan memang atur nafasnya. Jadi nggak boleh ngeden kayak gitu. Itu tuh kasus yang. Tapi banyak sih dok. Aku dengar kayaknya beberapa kasus begitu ya. Ada banyak. Nah, tapi memang penyebabnya berarti karena angkat beban itu dok. Nah, itu dia. Bukan salah angkat bebannya, tapi the technique. Gitu. Jadi banyak orang kadang misalnya ataupun gampang, aduh gue low back pain nih abis deadlift gitu kan, kayak aduh punggung gue sakit. Nah, sebenarnya bukan salah deadliftnya, tapi the technique. Gitu. Karena sebenarnya kalau dibilang tekniknya benar, dengan cara pernafasan yang benar gitu, dengan bracing core yang kuat gitu, itu nggak akan terjadi. So that's why sebenarnya salah satu pentingnya untuk merekam kita latihan itu untuk melihat form kita. Karena kan kita berpikir enggak gue bebe aja, ternyata pas dilihat gitu. Iya benar. Oke. Kalau misalnya yang kayak baru-baru ini dok, aku juga pernah lihat ya, kalau ini tapi nggak di gym sih dok. Kalau katanya ada, maksudnya berita yang abis main padel, abis itu dia kena kista di bahu. Di bahu gitu. Nah kalau itu kenapa dok? Kalau in my opinion ya ini kan. Nah ini dia. Nah, garis bawahi pedal 6 jam sehari. Buset. Selain capek mahal juga sih itu ya. Jadi sebenarnya menurutku jangan salahin pedalnya. Tapi the question is recovery-nya gimana? Pertanyaan berikutnya, dirimu elite atlet atau atlet rekreasional gitu. Kalau misalnya elite atlet kan memang tujuannya gue harus bermain pedal sebagus mungkin. Betul. Nah, tapi kan yang udah tahu jam mainnya kapan, semuanya yang kayak nutrisinya apa kan udah diaturin. Kan si elite atlet itu tidak berpikir kayak makan gue gimana gitu kan. Terus dia punya tim ya yang ngurusin. Oke, lo harus makan ini. Kerjaan lo memang ya udah olahraga dan memang bermain dan latihan gitu kan. Cuma kan kalau kita sebagai atlet rekreasional, pertanyaan dengan kayak pedal 6 jam aja itu sebenarnya udah kayak quite questioning. Seperti apa kan 6 jam sehari. So I assume berarti kan dia gak mainnya cuma seminggu sekali. Kayak gitu. So kalau menurutku kenapa bisa ada kista di bahu, pasti karena awalnya adalah karena overuse atau kayak overwork dari certain muscle di otot sini, di bahu sini, kemudian dipakai lagi dan lagi karena gak sempat recovery. Karena tubuh kita is very smart. Tubuh kita tuh kalau misalnya ada apa-apa, something wrong, paling gampang nyeri dan bengkak. Itu udah kayak menandakan, there's something wrong nih with me. You have to stop kalau udah kayak gitu berarti. Nah kalau misalnya kayak gini, tumbuh kista gini menurutku juga nggak kayak dalam satu malam tiba-tiba wow saya ada kista gitu kan, juga enggak gitu. Tapi kan karena pasti udah ada gejala, kok nyeri, kok nggak enak.
Cuma kan karena biasanya atlet rekreasional ini udahlah gue mainin aja, didiemin dulu deh, udah nggak apa-apa main lagi kayak gitu. Sebenarnya lebih kepada how you recover dari pedal 6 jam itu, and then untuk besoknya biar bisa main lagi, gimana tuh? Apakah latihan kekuatan ototnya kah, recovery-nya gimana, makan tidur gimana? Kan itu yang semuanya bias sebenarnya kita nggak tahu nih. Kan kita cuma tahu beritanya dia main berapa lama, and then akhirnya ada kista. Karena banyak faktor X yang lain. Kalau misalnya tadi recovery itu kan harus centang ya dok. Tapi kalau misalnya kayak stretchingnya, pendinginan saat main dan sesudah main itu cukup penting dan berpengaruh juga. Sangat. Karena kalau misalnya kita bicara cedera itu selalu 3 faktor sih. Yang faktor pertama itu faktor internal, kedua faktor eksternal, ketiga faktor pencetusnya nih. Jadi kalau misalnya faktor internal tuh adalah dari diri kita nih, kekuatan otot kita, warming up yang gimana, stretchingnya, terus kemudian recovery-nya gimana, kekuatan otot, itu yang faktor internal yang kita bisa kontrol tuh sebenarnya. Terus kayak level fitness kita gimana, itu juga akan berpengaruh dong. Kalau misalnya kita main 6 jam, emang terbiasakah dengan main 6 jam seperti itu, atau memang kayak gue dari nol sih tiba-tiba main 6 jam. Ya kan, sebenarnya kan sama aja dengan kisah kayak gue nggak pernah lari, tiba-tiba gue maraton. Iya. Pasti akan ada bayar harganya kok, karena tubuh kita kan tidak dibiasain untuk terima load setinggi itu. Seperti itu. Oke. Kemudian faktor eksternal adalah kayak misalnya raketnya, bajunya, sepatunya, lapangannya, gitu, cuaca, gitu, banyak banget berpengaruh juga. Banyak faktornya ya. Oke, mungkin yang bisa kita notes adalah kalau memang udah merasakan sesuatu di badan ada yang salah, ya tidak ada salahnya untuk mengecek ya dok. Sebelum akhirnya jadi makin besar kayak gini ya. Betul. Oke. Menurutku sih yang harus diedukasi adalah saat ini tuh untuk para atlet rekreasional adalah listen to your body sih. Oke, listen to your body. And jangan ngeyel, jangan. Iya. Setuju. Karena apa ya? Kalau menurutku mendingan ditemuin sekarang nih, cederanya masih ringan. Karena kalau nggak nanti bayar harganya mahal. Oh betul. Bayar harga as in secara financial and as a time akan lebih repot lagi ke belakangnya. Iya. Jadi mendingan ditemuin sekarang, why-nya kenapa diberesin gitu. Mungkin ada yang beberapa sampai operasi yang gitu. Itu banyak banget. Pasienku kan? ada pasienku nggak bukan pedal tapi tenis. Dia bahunya. Karena betul sampai harus dioperasi ya karena memang make mulu sampai pada akhirnya robek. Jadi kalau di bahu kita kan ada bonggol tulangnya kita tuh kan ada mangkoknya. Nah mangkoknya robek gitu. Cuma kan dibiarin. Betul. Indikator overuse apa sih dok? Maksudnya mungkin ada yang takut, kalau setiap hari tenis, setiap hari pedal jadi overuse nggak ya? Indikatornya apa dok? Paling gampang, nyeri sama bengkak. Oh itu udah overuse pokoknya ya kalau misalnya. Karena harusnya kalau kita main nggak ada rasa apa-apa kalau tubuh kita oke. Yes. Dan balik lagi questionsnya adalah recovery-nya gimana. Aku selalu akan bertanya gitu. Recovery ya. Karena kita anggap ya misalnya kan kita segelas ini nih ada isi airnya. Terus kita main tenis, main pedal ataupun itu kan pasti kan dipakai terus nih. Wah airnya akan berkurang. Terus kita recover untuk mengisi air. Nah bisa setinggi apa? Ngerti dok. Gitu. Oke. Jadi kan anggap 1 cup full terus kita pakai terus kan lama-lama berkurang nih. Terus kita tidur, kita makan. Nah, recovery bisa setinggi apa? Iya, untuk bisa dipakai lagi. Betul. Oke, dok. Next questionnya, dok boleh nggak sih kalau misalnya abis perjalanan panjang, ini pertanyaannya kira-kira kapan waktu terbaik untuk olahraga? Nah, kalau misalnya case di sini kalau baru perjalanan panjang misalnya long flight, terus kita langsung nge-gym untuk menghindari jet lag misalnya, boleh nggak sih dok? Aku akan bertanya lagi, kalau dibilang boleh apa enggak, mah boleh aja. Pertanyaanku berikutnya, recovery-nya dapat enggak? By recovery tidur tadi. Makan tidurnya, ya? Betul. Aku personally kemarin, kan misalnya pas aku kemarin habis Hyrox Bangkok, pulang dari Bangkok tapi pakai first flight tuh jam 4 pagi. Udah pasti kurang tidur kan? Kan sebenarnya nggak jet lag dong Bangkok kan gitu. Cuma cukup challenging di aku karena ngurangin jam tidurnya aku karena buat aku tuh tidur tuh essential banget. Jadi aku harus extra nap, terus kayak harus tidur cepet lagi di hari kemudian besoknya. Terus kalau pas mau exercise tuh aku harus tukar, kayaknya nggak bisa nih exercise yang berat-berat intensitas tinggi. Jadi aku harus cari yang easy segala macam.
So everybody's different. Iya. Listen to your body seperti apa sih gitu. Dan paling penting sih boleh apa enggak, boleh aja kalau kuat tapi pastiin recovery-nya tuh maksimal. Nah, setuju. Berarti kalau misalnya habis jet lag mungkin jangan terlalu, kalau nge-gym gitu, pergi ke gym ya jangan terlalu yang berat-berat juga Betul, kali ya, atau Dok, mungkin yoga, pilates is a good one. Iya, to keep aktif aja nggak apa-apa berarti ya, Dok ya. Oke. Karena Next active ya. recovery itu justru penting. Oh, oke, setuju. Nextnya, Dok. Dok, minum protein shake itu perlukah atau sebenarnya itu cuman marketing saja? Oke, dibilang perlu atau nggak perlu, kalau buat aku personally perlu. Kenapa? Karena gini, berat badanku di 58, anggap aja 60 lah ya. Aku butuh protein sehari itu 120 gram karena 60 kali 2 gitu. Misalnya dirimu berarti kan 51 ya tadi. Berarti kan anggapnya 50 kali 2 100 gram per hari. Iya. Aku nggak bisa disuruh ngunyah itu dada ayam dan daging sapi sebanyak iya itu sih. dan kebayangin telur segitu satu bulat cuma 7 gram protein. Dada ayam yang kayak butterfly gini, chicken breast gini paling nggak 20 sampai 25. Jadi kebayang aku semuanya 100 gram berarti Bisa 5 gitu, dada. 5 iya. dada. Enggak. Iya. Aku butuh suplemen protein shake yang dimana biar aku bisa memenuhin kebutuhan proteinku. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang selama misalnya dirimu bisa tergaranti untuk memenuhi protein hariannya dengan real food, go ahead. Nggak usah pakai protein shake. Tapi kalau nggak bisa, silakan pakai. Karena untuk menuhin daily proteinnya. Oke. Jadi memang fungsinya memenuhi daily proteinnya. Kalau suplemen, Dok? Kalau suplemen sepenting itukah dan gimana sih kita cara milih suplemennya itu apa sih, Dok? Aku akan milihin dan bilang yang benar-benar scientific result aja ya. Boleh. 1, kreatin. Kreatin is a must. Kenapa? Terutama di weightlifter kita bicara performance, di runner kita bicara recovery and performance juga. Itu penting banget. Kreatin 5 gram per hari. Kemudian yang kedua adalah omega 3. Omega 3 buat ngurangin inflamasi karena kita aktif. Kemudian yang ketiga itu adalah vitamin D3 K2, harus digabung ya, D3 dan K2. Jadi jangan D doang gitu. D3 K2. Kemudian yang keempat itu magnesium glycinate. Itu yang buat di orang aktif 4 itu aja. Yes. Mau ekstra vitamin C, zinc, whatsoever, go ahead, it's fine. Cuma yang kalau misalnya harus memilih dan harus ada 4 ini sih. Oke. Dan terbukti secara saintifik, it's very safe, aman dikonsumsi untuk jangka panjang. Oke. Dan oh ya itu juga penting sih, Dok, karena beberapa mungkin aku suka baca juga katanya kalau kebanyakan suplemen dia bisa mempengaruhi ginjal dan segala macam. Bener apa enggak, Dok? Nah, the questions berikutnya adalah kita harus melakukan MCO dulu. Pernah melakukan itu enggak? Jadi jangan salahin suplemen ya. Ya bisa jadi faktor lain, bisa jadi yang kita bisa makan jadi, yang lain ya. Betul. Bisa jadi kita secara memang kesehatan udah ada problem ginjal. Ditambah suplemen segitu segala macam yang memang memperberat kayak misalnya kerja ginjal yang udah jelek ini gitu. Ya it's a problem. Tapi jangan salahin suplemen ya. So that's why makanya aku selalu bilang sama pasienku, lakuin deh MCU paling nggak setahun sekali minimal, atau kalau nggak setahun 2 kali. Jadi biar bisa tahu nih kita kolesterol berapa, hipertensi atau enggak, terus gimana dengan kadar ada asam urat atau enggak, terus gula darah gimana gitu. Jadi biar bisa tahu kondisi kesehatan kita tuh gimana. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk nyalain suplemen ya, Dok? Betul. Dok, kalau misalnya Virgin Marathon terus tiba-tiba cedera, kira-kira cedera apa yang tidak bisa ditoleransi untuk melanjut apa enggak? Sebenarnya kalau Virgin Marathon Emang harus Pain. fit banget. Painnya aja tuh udah gak bisa ditoleransi. Sebenarnya artinya something wrong gitu. Nah aku akan bilang sih mungkin kalau misalnya pada saat lagi race, karena udah race kan, dengan catatan pada saat latihan tidak ada keluhan dan tidak ada cedera apapun ya. Catatannya gitu nih. Karena kalau latihan udah ada cedera, latihan udah ada pain apapun, artinya udah something wrong. Nih aku akan bilang, latihannya clean, tapi ada kenapa-napa pada saat lagi race, ya udah gas dulu aja lah, selesaiin tuh bisa atau enggak untuk race. Abis itu kita baru tanganin. Nah kalau misalnya tapi sebenarnya pada saat latihan udah kenapa-napa, tapi tetap maksain untuk di race, itu yang question mark. Oh, jadi emang cedera seperti apapun nggak boleh ditoleransi untuk starting the race-nya. Betul, karena kan akan memperparah. Karena kan permasalahannya maraton itu tuh apa ya? More than thousands repetitive movement, hundred of thousands repetitive movement itu lagi. Dan lagi cederanya kan paling banyak pasti di kaki. Iya. Paling di kaki, terus udah yang
memang ada kenapa-napa dan dipaksa untuk bergerak situ, bayangin aja deh mobil. Engsel-engsel kakinya udah kenapa-napa terus kita paksa ngegas mulu, oh kita bawa ke Sukabumi gitu kan. Padahal Jakarta Pondok Indah aja kayak udah susah banget gitu kan, kita bawa Sukabumi. Serem gak sih? Tiba-tiba pasti pas di jalan Sukabumi kenapa-napa kayak gitu kan. So that's the thing sih, aku selalu ibaratin kita tuh yang atlet rekreasional ini yang aktif lari itu tuh adalah mobil. Dan mobilnya khusus yang aku akan sebut brand misalnya Ferrari yang mahal banget deh. Kenapa? Karena kita mahal. Aku nggak mau disebut yang mohon maaf ya. Kenapa mahal? Karena artinya kita harus taking care our body tuh segitunya. Kayak misalnya untuk fueling, untuk misalnya makan. Nah, masa sih kalau misalnya mobilnya Ferrari kita masukinnya Pertamini gitu kan, yang ataupun yang kayak di pinggiran, wah warna biru gitu kan, nggak bisa kan? Kan harus spesifik dan tertentu dong. Nah that's why untuk our body juga gitu. Kalau kita bicara performance, kalau kita bicara benar-benar mau ngebut, mau race, mau berhasil, mau top goalnya di situ, masa yang diisi masukan makanan yang kita masuk tidak bernutrisi, ya kan? Question saya kan gitu. Terus kalau misalnya kita ibaratin lagi, mobil itu kan performance-nya kita punya cc engine itu adalah kapasitas paru kita tuh. Oh, Ferrari kan kapasitasnya gede nih engine-nya ya kan. Wow. Tapi kaki-kakinya nggak kuat, kaki-kaki rodanya nggak kuat, gimana? Nah itu kaki-kaki rodanya agar bisa kuat, strength training. So you get strong, and then abis itu makanya baru bisa long. Setuju. Jangan maksain ya pokoknya ya dok ya. Betul. Karena aku melihat juga karena banyak banget yang ngomongin, jadinya aku ngeliat lumayan banyak juga ternyata banyak yang cedera-cederanya lumayan fatal loh pas di race-nya ya dok ya. Kayaknya di hampir semua maraton mungkin pernah lah ya 1 kasus 2 kasus sampai meninggal mungkin dok di race-nya. Betul, kalau yang sampai meninggal race berarti pertanyaannya sebelumnya di awal parq-nya biasanya nggak dilakuin kan. Tuh makanya balik lagi sih. Iya bahaya kan sih. Demi untuk keselamatan kita dong. Betul. Makanya sekarang aku selalu rekomend sih kalau misalnya yang lokal paling nggak race lokal tuh pasti kita kalau misalnya lagi mau daftar tuh ada pertanyaan tentang kesehatan yang parq itu, which is really good. Artinya kan kayak ya dirimu kalau bohong dirimu yang bertanggung jawab sendiri gitu kan. Dengan jujur dan transparan ya teman-teman dengan parq itu. Betul. Oke. Itu cara paling simpel untuk screening diri sendiri kan. Iya benar. Kalau misalnya jawabannya nggak tahu ya better cek. Iya benar. Jadi memang fit lah untuk ikut race itu harus fit ya dok ya. Fit dan trainingnya emang komplit. Jadi benar-benar. Ingat sehat belum tentu bugar. Iya benar. Dokter last question. Ini kalau misalnya kita baru memulai olahraga, gimana kira-kira kita membangun mental supaya kita bisa konsisten nih dan gak cuman ya semangat di awal-awal doang lah ya. Gimana dok? Kalau aku sih biasanya breakdown ke pasien itu aku bikin namanya SMART goals, SMART, SMART, spesifik artinya apa? Pengennya apa dan seperti apa, tulis sedetail-detailnya. Gitu, yang pertama SMART. And then measure, bisa diukur. Nah measure artinya misalnya mau nurunin deh, pengen nih body fatnya turun misalnya 3%. Nah oke, 3% berarti udah tau nih kan misalnya S-nya spesifiknya apa, measure-nya apa, berarti kita harus punya timbangan yang kayak komposisi tubuh dong. Kalau enggak hitung dari mana nanti ya kan. Tuh. Nah, itu measure, abis itu SMAA artinya kan attainable dan itu bisa di achieve-nya tuh dengan masuk akal. Terus abis itu R reasonable artinya relevant. Relevant artinya align dengan goals jangka panjangnya. Misalnya kalau misalnya aku ketemu para pasien nih, goals jangka panjangnya apa? Pasti kan punya tuh. Pengen maraton dok one day. Oke, kalau misalnya sekarang berarti yang paling mininya pengen 5K atau pengen yang kayak ngurusin badan gitu. Nah, goals yang sekarang ini yang kecil-kecil ini harus align dengan yang the big goals. Terus T artinya tuh ada time-nya. Jadi dalam jangka berapa lama nih udah harus ter-achieve. Kalau enggak kita evaluasi lagi. Misalnya pengen 10 kilo turun gitu kan. Cuma jangkanya sebulan, masuk akal nggak? Enggak kan gitu kan. Jadi artinya kan ya udah jangan 10 kilo. Misalnya dalam kalau sebulan ini let's say 2-3 kilo misalnya body fatnya kita turun. Ya udah bantu breakdown dari situ. Karena harus celebrate small wins sih menurutku. Jadi jangan lihat yang kayak the big picture-nya dulu. Tapi make a mini goals. Karena dengan kayak punya mini checkpoint atau mini goals itu yang bikin kita ini berhasil. Oke, let's do the next. Ini berhasil. Karena lihat kalau di ujungnya sana pengen 10 kilo, yang dikejar cuma angkanya doang. Right. Terus kayak ntar akan jadi stres dan frustasi sendiri kayak,
kok gak turun-turun kayak gitu kan. So celebrate small wins sih in my opinion, dan starting even small itu selalu lebih better dibandingin enggak. Setuju. Jadi mungkin bisa bikin goals harian dulu untuk di checklist ya dok ya. Paling gampang. Besok mau bangun pagi mau lari. Simpel aja kan gitu. Ya udah pasang waker gitu. Bangun misalnya ke GBK, berhasil, celebrate that. Celebrate-nya dengan apa? Give you reward apa misalnya. Anything that you like. Iya benar. Tapi jangan makan berlebihan juga ya. Kadang orang rewardnya larinya berapa, makannya lebih banyak mungkin ya. Lebih bagus beli sepatu kali ya. Beli sepatu boleh. Beli sepatu aja kali ya. Itu ya rewardnya lebih ke barang-barang itu sendiri ya dok ya. Oke dok, terima kasih banyak. Kasih. So much insight. Semoga juga berguna ya orang-orang yang mungkin nonton baru malu mulai olahraga jadi bisa lebih semangat, dan tentunya recovery-nya dilihat, trainingnya juga dilihat. Terima kasih Dr. Ria. Mas Terima Sandra, kasih, sehat-sehat dengan senang terus. hati. Terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.